البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pembahasan pembatal wudu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ani bi ilmi fid darain. Wa massu farjil adami bi batinil kaf. Di antara pembatal yang selanjutnya adalah pembatal wudu. Kemarin kita sudah singgung ya, yaitu semua yang keluar dari dua jalur, depan dan belakang. Kemudian tidur yang dia dalam kondisi tidur yang tidak mutamakin ya. Yang kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal ya, hilangnya akal. Yang keempat adalah laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa adanya hail, tanpa adanya penghalang berupa kain. Yang berarti ini kelima ya. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan adami ya. Pertama ya, massu. Di sini disebutkan massu, yaitu menyentuh ya, menyentuh. Jadi kemaluan adami kalau disentuh maka dia batal. Mas itu dalam bahasa Arab hanya terkhusus pada bagian batin ya, batinul kaf. Batin itu bagian dalam tangan ya, dari sini ya. Ini bagian dalam, batin namanya. Ini zahir ya, ini batin. Ya, kalau dia tersentuh kemaluan dia sendiri atau orang lain, dia batal ya. Kemaluan dia sendiri atau orang lain batal. Ya, sengaja atau tidak batal. Ya, dia kalau tersentuh. Jadi kalau dia tersentuhnya dengan kulit luar, bagian zahir tidak batal. Atau sampai pun bagian atraf, ya, bagian antara keduanya, antara batin dengan zahir, antara batin dengan zahir, ya, antara duanya itu. Di tengah-tengah ini tidak batal. Ya. Jadi menyentuh kemaluan adami. Selagi dia adami maka batal. Ya. Masuk farj, hukum farj di sini farji itu bagian depan, laki atau perempuan farj namanya. Maka kita katakan meskipun bagian belakang juga, itu nanti disebutkan menyentuh bagian belakang, yaitu bagian keluarnya kotoran di belakang itu dubur, maka dia batal juga. Ya, ya disebutkan al-adami di sini. Berarti kalau dia menyentuh selain adami tidak batal, seperti hewan tidak batal. Ya. Meskipun dia lupa ya. Karena Nabi SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang dia itu menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Yaitu disebutkan di sini perintah wudu, menunjukkan batalnya wudu dia ya. Kalau dia tidak batal maka tidak diperintahkan Nabi SAW. Maka kalau farjinya saja yang disentuh batal, apalagi farji orang lain ya. Misalkan apa, anaknya, ibunya ini sudah wudu, kemudian mandikan anaknya, kemudian bersihkan kotoran anaknya, tersentuh kemaluan anaknya, maka batal ya. Kalau tersentuh bagian batin kaf ya. Dia tidak pengaruh. Yang penting manusia adami ya, besar atau kecil atau bahkan jenazah sekalipun dia sentuh batal ya, selagi dia adami manusia. Yang selanjutnya massu halqad duburihi, menyentuh lubang halqad dubur. Halqad dubur itu tempat keluarnya itu ada lingkarannya, itu ada lubangnya, itu keluar. Kalau disentuh batal dia ya. Kalau disentuh batal ya. Jadi kan itu dalam bagian dubur itu ada safhah ya. Safhah itu yang kiri dan kanan ya, yang kiri dan kanan. Yang dia kalau kita misalkan duduk dia merapat ya. Maka itu kalau sentuh tidak batal. Jadi halqah, lubang itu lingkaran itu yang batal. Jadi difahami ini.
idza kana bi batinil kaf wa butunil asabi' wa kharaja bidzalika dhahirul kaf wa khar. Jadi dia kalau menyentuhnya dengan bagian batin batal. Kalau menyentuhnya bagian ujung ini namanya atraf. Ini bagian ujung. Tidak batal, ya. Dia nyentuh kemaluannya misalkan dengan ujung, tidak batal. Ya. Atau dia buang air kecil, ya. Buang air kecil menyentuh kemaluannya seperti ini. Ya. Maka kita katakan batal atau tidak? Batal, ya. Lah Ustaz, kan bagian kiri kanan ini ya tidak batal kan? Ini bagian apa? Bukan batin. Ya, ya kita katakan tadi dia buang air kecil. Dia buang air kecil menyentuhnya seperti ini. Batal karena apa? Buang air kecilnya, ya. Semua yang keluar dari bagian depan dan belakang batal, ya. Ya, bukan karena menyentuhnya itu. Kalau dia tidak buang air kecil tidak batal. Faslun fi mujibatil ghusl. Selanjutnya pembahasan selanjutnya masuk mandi wajib, ya. Masuk pembahasan mandi wajib. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya', salasatun tashtarik fiha ar-rijal wan nisa, wa hiya iltiqatul khitanain wa inzalul mani wal maut. Pembatal atau yang menyebabkan seorang wajib mandi ada 6 perkara. 3 perkara itu sama antara laki dan perempuan. Yang sama ini adalah iltiqaul khitanain, yaitu bertemunya 2 kemaluan, ya, laki dan perempuan. Yang kedua inzalul mani, keluar mani meskipun tanpa hubungan, ya, meskipun tanpa jima'. Ya. Yang ketiga adalah al-maut, ya, wafat, ya, mati. Maka itu semuanya mewajibkan mandi. Ya, kita bahas satu-satu. Yaitu 3 hal yang dia membatalkan atau menyebabkan wajibnya mandi. Yang pertama ini adalah iltiqaul khitanain. Ketemunya 2 khitan, ya. Dikatakan khitan karena dia ketika di khitan, al-khitanain dikatakan dia kemaluan yang ketika dia waktunya khitan, waktunya dia disunat bahasa Indonesia kita, dia di tempat yang dipotong, ya. Tempat yang dipotong. Kalau laki-laki, ya, bisa at-tahadhi al-khitanain bisabab dukhul la mujarrad indimamihima min ghair dukhul li adam ijabi dzalika bil ijma'. Wal murad bil khitanain khitan rajul wa huwa mahallu qat'il qulfah, wa khitan mar'a wa yusamma khifadha wa huwa mahall qat'ul badar. Yaitu kesimpulannya bahwasanya laki-laki, ya, laki-laki ketika dia di khitan itu diambil qulfah, yaitu bagian depan, ya, bagian depan, ya. Kalau misalkan bagian ini zakar, bagian depan itu dipotong, ya. Tidak semuanya, kulitnya, kulit luar itu dipotong. Kemudian itu namanya sudah di khitan. Kalau mar'ah itu bagian al-badr itu bagian kecil, ya, seperti mungkin seperti jagung atau semisalnya, dia dikikis sedikit, ya, dikikis sedikit. Jangan kebanyakan, karena apa? Menyebabkan hilangnya syahwat. Kalau kebanyakan, itu menyebabkan tidak harmonis nanti kehidupan dia dengan suaminya. Maka kita katakan apa? Dan khitan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib, ya, laki perempuan hukumnya wajib. Yaitu kalau laki-laki tidak ada khilaf, kalau wanita ada khilaf dalam mazhab yang lain. Tapi kita katakan bahwasanya kalau ketemu iltiqa al-khitanain, yaitu tempat yang dikhitan, ya, antara laki dan perempuan bertemu, ya. Ini mohon maaf, kalau bertemu, ya, ini antara yang dikhitan itu sampai seperti ini, ya. Sampai seperti ini misalkan. Yang dikhitan wanita bagian depan. Yaitu kalau bertemu, ya, meskipun belum masuk semua, maka dia batal. Yang itu mewajibkan hadduz zina. Wajib dia dirajam kalau muhsan, sudah bersuami, beristri, wajib dia sudah beristri, wajib dia dirajam. Kalau dia belum, maka dia wajib dicambuk, ya, 100 kali. Maka di sini disebutkan dia semua yang dia
kalau ada terjadi itu tadi pertemuan antara dua kemaluan, maka dia wajib mandi. Ya. Ini tidak sedang membahas masalah ini, tidak sedang membahas masalah yang lain. Ini membahas masalah wajibnya mandi. Ya, suami istri misalkan, ya dia mau melakukan hubungan. Ya, baru masuk sedikit kemudian dia tidak jadi. Ya, mungkin ada orang tuanya atau ini anaknya manggil atau semisalnya, maka dia tidak jadi. Maka kita katakan kalau sudah masuk tadi bagian itu, sudah bertemu bagian di khitan, maka dia wajib mandi. Ya. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Kalau dia sudah duduk di antara dua kakinya, yaitu paha dan betisnya, kemudian dia melakukan hubungan, maka dia wajib mandi. Ya. Dalam riwayat yang lain, meskipun wa in lam yunzil, meskipun belum keluar air mani. Jadi belum keluar air mani dia batal juga. Yang kedua, inzalul mani, keluar mani. Ya, keluar mani ini dengan cara apapun, kalau dia keluar mani, dia batal wudu, batal atau wajib mandi. Ya. Tadi tidak diwajibkan dia itu berwudu lagi kalau dia tidak batal wudunya. Jadi keluar mani itu sebenarnya tidak mungkin dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena akan madhi keluar. Sebelum mani ada keluar madhi. Ya. Sebelum keluar mani itu pasti ada keluar madhi dulu. Kalau dia sudah keluar madhinya, maka dia batal wudunya. Otomatis dia mandi, wajib wudu. Dia keluar mani meskipun dalam kondisi apa? Tidak sedang mimpi basah. Nah, misalkan dia mengkhayal keluar, maka dia wajib mandi. Berdasarkan riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim, datang kepada Nabi SAW Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, Allah tidak malu dengan perkara yang benar, perkara yang hak. Ya. Maka ini luar biasa, wanita di zaman Nabi SAW mereka bertanya masalah hukum tidak malu. Kenapa? Karena apa? Karena kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang kita butuhkan. Ya, mempelajari ilmu yang kita butuhkan. Seperti kita ingin bertanya tentang wajibnya mandi wajib, wajibnya wudu, wajibnya salat, kita wajib bertanya. Ya. Kalau kita tidak bertanya kepada ahli ilmu, dengan siapa kita bertanya? Maka nanti menyebabkan kita berdosa. Maka Ummu Sulaim mengatakan, karena dia juga ada perasaan malu, wanita wajar ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, innallah, Allah tidak malu dengan perkara hak. Ya, maka apa? Maka dia memberanikan diri dengan bertanya. Ya, luar biasa keinginannya untuk mengetahui petunjuk. Fahal al mar'ah min ghuslin idza hiya talamat? Ya Rasulullah, kalau ada wanita yang dia itu ihtilam, dia mimpi basah, apa dia wajib mandi? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am. Ya, wajib dia mandi. Idza ra'atil ma, kalau dia melihat ada mani yang keluar. Ya, maka maksudnya kalau tidak ada maninya, dia merasa syahwat tapi tidak keluar, maka tidak batal. Ya, jadi patokannya adalah keluar mani. Jadi kalau dia ragu yang keluar ini mani atau madhi, ya, mani tadi mewajibkan mandi wajib. Kalau madhi mewajibkan wudu. Ya, yang pertama hadas akbar, yang kedua hadas asghar, beda hukumnya. Maka kita katakan kalau dia tidur, dia ini kadang orang seperti itu ragu, dia ini mimpi basah, ini mani atau madhi. Maka apa? Maka dia mukhayyar, dia boleh pilih, ya, antara yang pertama mandi wajib atau tidak. Ya, kalau tidak berarti dia menghukumi itu madhi. Madhi berarti najis semua pakaiannya itu. Ya. Kenapa? Karena perbedaan antara mani dan madhi itu diantaranya adalah mani itu tidak najis, tahir dia. Jadi kalau kena pakaian kita, tinggal kita tidak perlu disiram, tidak mengapa, kita bersihkan aja sedikit, ya, tidak najis. Berbeda dengan madhi. Madhi itu najis. Ya, pakaian badan kita wajib kita hilangkan dengan air. Ya. Kalau tidak sah wudu, tidak sah salat kita. Kemudian pembatal ketiga adalah yang dia musytarak, yang dia sama antara laki dan perempuan adalah al-maut, ya, kalau orang wafat.
Kalau dia wafat, meninggal muslim, dan kita semuanya akan wafat, kita persiapkan diri kita, wajib taghsil, wajib mandi, ya, wajib dia dimandikan, ya. Karena hukum sebelum dia disolati dia harus dimandikan dulu, ya. Lima ja'an Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasat hunaqatuhu famat. Ada orang yang ihram, kemudian ihram itu dia melakukan haji atau umrah, kemudian dia ditabrak oleh hewannya, untanya, mati dia, wafat dia. Maka Nabi mengatakan ighsiluh bima isidr, ya, mandikan dia dengan air sidr. Maka orang yang wafat itu wajib mandi. Karena apa? Karena perintah Nabi SAW, perintah menunjukkan sesuatu yang wajib selagi tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib itu. Illa asyahid, kecuali syahid, orang yang dia berjihad di jalan Allah, yang dia berperang untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, berperang dengan orang siapa? Orang-orang kafir, orang kafir harbi. Ya, mereka ini diperangi, maka orang-orang meninggal itu namanya syahid. Syahid dunia wal akhirah, syahid di dunia dan di akhirat. Maka orang seperti ini dia meninggal di jalan Allah tidak perlu dimandikan, bahkan hukumnya haram kalau kita memandikan. Fa innahu yahrum taghsiluh, haram kita memandikannya. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, innahu yub'ats yaumal qiyamah, karena dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam kondisi darah dan pasir-pasir debu-debunya itu akan bersaksi bahwasanya dia sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan orang yang wafat itu dia dimandikan, hukumnya wajib, kecuali satu, yaitu orang yang mati syahid. Ya, yang mati syahid, yang maksudnya adalah syahid di sini adalah syahid yang dia memerangi orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Bukan syahid yang dia misalkan ibu-ibu ada meninggal karena melahirkan, itu syahid juga namanya. Ya, tapi syahid dunia. Ya, syahid akhirah. Dan nanti di akhirat dihukumi syahid dia. Tetapi kita katakan dia berbeda hukumnya. Dia dimandikan tetap berbeda dengan orang yang syahidnya karena berperang. Ya. Kemudian yang pembahasan selanjutnya wasala takhtassu biha an-nisa. Dan 3 perkara yang mewajibkan mandi yang dia khusus untuk wanita, yaitu haid, nifas dan istihad dan wiladah. Ya, haid, nifas dan wiladah. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar. Jadi haid itu darahnya. Jadi darahnya, bukan aktivitas wanitanya, bukan. Jadi darah yang keluar, ya, dari darah yang keluar pada kondisi tidak sakit dan kondisi tidak istihadah maksudnya, dan kondisi tidak nifas. Ya, kondisi tidak nifas, tidak wiladah, ya, tidak sedang melahirkan. Kondisi normal dia, tidak sehat, tidak sakit, dia kondisi normal. Yang dia keluar dari aqsa rahimil mar'ah, dari bagian paling jauh, ya, aqsa itu ab'ad, yaitu jauh. Misalkan bagaimana gambarannya? Ya misalkan seperti ini. Ya, ini mar'ah, tempat keluarnya di depan sini. Ya, jadi dia dari belakang, ya, aqsa, bagian belakang, bawah. Nah, itu tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya haid, ya. Yang itu kata Nabi SAW itu adalah sesuatu yang dijibilahkan Allah untuk para wanita, ya. Untuk para wanita. Sesuatu yang dia sudah memang kekhususan para wanita, ya. Dan itu merupakan bentuk kurangnya di agama mar'ah, agama wanita ketika dia haid, karena dia tidak bisa salat, ya, dia tidak bisa puasa. Oleh karena wanita disifati dengan naqisatud din wal aql, kurang akal dan agamanya. Kurang akal karena dia itu tidak bisa normal kalau kondisi hatinya tidak sedang stabil, dan kedua dia tidak bisa menyempurnakan agamanya ketika dia haid, ya, berbeda dengan laki-laki. Jadi haid itu membatalkan, atau haid itu mewajibkan mandi kalau dia sudah suci, ya. Nanti pembahasan haid akan kita bahas setelah pembahasan haid, nanti akan ada pembahasannya, ya, tersendiri.
Jadi singkatnya saja bahwasanya haid ini dia minimalnya sehari semalam 24 jam, maksimalnya 15 hari, maksimalnya 15 hari. Yang normal itu 7 sampai 8 hari. Yang normal 7 sampai 8 hari. Bisa berubah-ubah dia. Kemudian nifas juga membatalkan, mewajibkan mandi wajib, ya. Hanya bedanya dia darah yang keluar setelah widad, setelah keluar ba'dal farag ar-rahim, setelah kosong, setelah berhenti, sudah bersih dari janin, ya. Kalau rahim itu sudah bersih, maka dia yang keluar darah setelahnya itu namanya apa? Darah nifas. Jadi kalau dia kembar 3 misalnya, kembar 4, ya. Kami pernah dapati waktu kami di Yaman itu, tempat lahirannya Aisyah, anak kami, itu ada 2 pekan, sekitar 2 pekan setelahnya itu ada yang lahiran 4 anaknya, ya, kembar 4. Maka kita katakan nifas itu darah yang keluar setelah bersih dari janin, rahim itu udah bersih. Jadi keluar yang keempat baru keluar darah, itu namanya darah nifas. Kalau dia masih belum, baru keluar 1, keluar darah habis itu, masih ada 3 janinnya misalkan, itu belum nifas, namanya itu darah talq, ya, darah dihukumi darah fasid, darah istihadah. Dari istihadah dia tidak wajib mandi. Karena darah nifas itu sejatinya adalah darah haid yang dia terkumpul, yang dia tertahan dengan adanya janin. Jadi tertahan dengan adanya janin. Oleh karena di antara ciri-ciri itu ciri-ciri, ya. Di antara ciri-ciri orang yang dia itu hamil, dia tidak keluar darah haid, ya. Tetapi itu ciri-ciri, ya, artinya tertahan. Bisa jadi dia keluar karena mungkin ada guncangan atau semisalnya, keluar darah tersebut, ya, bisa jadi, ya. Makanya yang sahih mazhab Syafi'i mengatakan kalau orang hamil dia bisa haid. Yang pendapat yang sahih orang hamil bisa haid, dan itu adalah mazhabnya jumhur ulama. Kemudian wiladah, yang terakhir adalah dia melahirkan, ya. Orang yang dia itu melahirkan ada 2 kondisi, ya. Kondisi pertama tidak keluar darah haid, tidak keluar darah nifas. Kondisi pertama tidak keluar darah nifas. Bagaimana kondisinya? Dia misalkan dibedah, ya, tidak keluar darah nifas. Darah nifas itu keluar dari farji, ya. Maka kita katakan apa? Kita katakan orang yang wiladah melahirkan keluar janin, maka kita katakan wajib dia mandi, ya. Jadi dia bersih-bersih dulu, ketika dia mau sholat dia wajib mandi. Yang kedua dia kondisi keluar darah nifas, ya, seperti umumnya wanita. Dari sini kita ketahui bahwasanya para ulama menyebutkan orang yang wiladah itu meskipun tidak keluar darah nifas dia wajib mandi. Adapun masalah nifas itu dia hukumnya sama seperti darah haid, karena itu merupakan ijma'nya para ulama. Meskipun yang keluar ini baru berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, dia dinyatakan hamil. Kemudian apa? Kemudian yang keluar itu dia katakan berupa gumpalan daging, ya, maka kita katakan ya dia belum sempurna, misalnya belum 6 bulan, maka kita katakan tanya siapa ini, para bidan itu sudah dikatakan asal adami, dia sudah dianggap bentuk Bani Adam, bentuk manusia, meskipun masih kecil, meskipun berupa daging, dia sudah dianggap bentuk manusia atau tidak, ya, maksudnya sudah ada bentuknya, kepalanya sudah mulai ada. Maka mereka katakan iya, meskipun hanya 1 orang, ya, meskipun hanya 1 orang, maka kita katakan, maksudnya 1 orang dari bidan mengatakan ini sudah bentuk manusia, maka dia wajib mandi, ya. Kalau belum maka belum. Ya, berarti sudah selesai pembahasan wajib mandi. Ya, ini pembahasan selanjutnya masalah yang wajib apa saja yang dilakukan ketika kita mau mandi wajib, dan yang disunnahkan apa saja. Ini pembahasan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.